Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bahwa dalam pembelajaran kita pada waktu kelas 8 dulu, salah satu pelajaran kita adalah aspek sejarah. Ya, kita belajar tentang sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, di kelas 9 ini kita juga akan belajar sejarah, namun pada materi yang berbeda. Ya. Apa materi sejarah di kelas 9 ini? Nah, kalian kita lihat, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ya, sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Namun demikian sekalian, supaya pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat dan bernilai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa. Bapak akan bacakan, anak sekalian silahkan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini adalah yang pertama, memahami sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, menyajikan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku semangat di dalam menyampaikan dakwah. Jadi satu pembelajaran, ada pengetahuan, ada keterampilan dan ada sikap. Baik, apa yang akan kita bahas dari materi ini? Ya, pembahasan tentang sejarah masuknya Islam Nusantara. Pada materi kali ini kita fokus pada alur masuknya Islam ke Nusantara. Ya, karena aspek sejarah ya perlu penjelasan lebih detail. Ya, jadi kita lihat satu pokok bahasan, satu bahasan khusus itu alur masuknya Islam ke Nusantara. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa Indonesia yang dulu dikenal dengan Nusantara dan sekarang ini Indonesia adalah merupakan memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi saat ini Indonesia adalah memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Nah, tentu ini merupakan keberhasilan daripada juru dakwah yang telah menyebarkan Islam ke Nusantara dengan gigi beberapa abad yang lalu, ya, disertai dengan tentu mereka memiliki cara dan pendekatan yang baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa teori ya, alur masuknya Islam ke Nusantara ada beberapa teori, ya, dikenal ada 4 teori ya yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Ya, jadi dari Mekah atau Arab langsung ke Nusantara. Nah, ini terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang ya, dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Ya, bahkan motivasi dakwah ini menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Jadi orang-orang Arab yang datang di sini adalah kebanyakan dari keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu bergerak sayyid, ya, sayyid. Jadi misi mereka adalah menyampaikan dakwah. Cuma cara menyampaikannya itu melalui perdagangan. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat mengatakan bahwa
Proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Ya. Gujarat adalah merupakan sebuah wilayah di India bagian barat, ya, dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab, ya, berdekatan dengan Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang menyebabkan Islam ke Indonesia bukan orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah masuk Islam dan berdagang ke Nusantara. Jadi kalau teori Mekah tadi mengatakan orang Arab langsung ke Nusantara, tapi kalau teori Gujarat, ya, orang-orang Arab yang orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang datang ke Gujarat, nanti setelah orang-orang Gujarat ini yang memeluk Islam, itulah yang berdagang ke Nusantara yang menyampaikan Islam. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah teori Parsia. Ya, teori Parsi. Menurut teori Parsi, ya, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia atau ke Nusantara berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sekarang ini adalah negara Iran. Ya, sebagai bukti bahwa pendukung teori ini bahwa Islam itu berasal dari Persia atau Iran itu adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan masyarakat Indonesia. Jadi ada sedikit persamaan budaya antara masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia, di antaranya adalah berkaitan dengan tradisi 10 Muharram atau Asyura. Ya, itu terkenal memang di Iran, ya, dan itu ada di Indonesia, sehingga menurut teori bahwa Islam itu berasal dari Persia. Nah, itu konsep. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Ya, menurut teori Cina, ya, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari para pedagang-pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sekitar sejak masa Hindu-Buddha. Ya, ajaran Islam ini sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Ini atau abad pertama Hijriah. Nah, jadi itu menurut Cina bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu adalah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina yang telah memeluk Islam. Nah, itu teori yang berkaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Jadi yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua adalah teori Gujarat, yang ketiga adalah teori Parsia, yang keempat adalah teori Cina. Masing-masing teori ini memiliki bukti-bukti sejarah, ya, dan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita tidak usah berdebat dengan teori mana yang benar. Yang jelas ini adalah khasanah pengayaan ilmu pengetahuan. Baik, anak sekalian, untuk mengetahui pemesan materi kita pada hari ini, anak-anak sekalian silakan dijawab satu pertanyaan berikut. Yang pertama adalah jelaskan 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Saya jelaskan tadi. Kemudian ini untuk tugas mandiri, ya, buatlah peta penyebaran Islam di Indonesia. Ya, buat petanya, alurnya dari mana, itu tergantung teori-teori yang digunakan. Demikian anak sekalian pertemuan materi sejarah kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, ya, pada aspek sejarah, yaitu cara-cara penyebaran dakwah, cara-cara penyampaian dakwah di Nusantara. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan memotivasi kita untuk selalu semangat, ya, selalu semangat dan belajar. Dan yang terakhir, saya kembali berpesan kepada anak sekalian untuk selalu menjaga diri, ya, menjaga ibadah, menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, ya, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.